Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi podcast Nurani Bicara tampil ke permukaan ya. Setelah beberapa purnama tidak kelihatan, hari ini saya mulai membangun lagi podcast ini dengan konsep yang berbeda. Mungkin para podcaster lihat kok beda dari yang kemarin. Memang ada sesuatu hal yang terjadi dan tidak harus diceritakan. Intinya kami dari redaksi Nurani Bicara memohon doa restunya agar podcast Nurani Bicara ini ke depannya akan terus eksis. Hari ini hadir bersama kita Frans ya. Ini panggilan kerennya nih, Frans. Frans ini sebagai, ya kalau dia bilang dia sebagai musisi ya, muka siku-siku. Ya. Kalau saya melihatnya dia sebagai pemerhati seni yang berdomisili di Kecamatan Cepu, tapi lebih eksisnya di Kabupaten Blora. Hari ini kita akan membahas tipis-tipis ya terkait keberadaan seniman yang mungkin sempat vakum pada saat COVID itu karena adanya regulasi yang menahan hal tersebut. Mungkin Frans boleh memperkenalkan. Ya, kalau nama udah tahu ya kita sebut. Ya pastilah. Ya. Tapi yang pengen kita tahu itu Frans ini siapa sih? Apa sih yang sudah dibuat untuk seniman-seniman di Blora khususnya gitu? Apakah Frans ini memang fokusnya terhadap seni ya ataukah lebih kepada mengawal kebijakan-kebijakan terkait seni? Itu kan beda, Frans. Nah, seniman ini gini, Frans. Yang setahu saya ya, seniman ini kan menerima ya, menerima pekerjaan, menerima tantangan untuk menciptakan sesuatu karya seni gitu. Frans ini lebih kemana sih arahnya? Boleh diperkenalkan? Mungkin organisasi apa ya bilang ya? Perkumpulannya itu apa gitu? Monggo, Frans. Kenalkan diri dulu lah. Nah, awal mulai aja perjalanan. Dulu awal mula perjalanannya Kameranya di situ, Bos. terbentuknya Lihat ya, kamera. Oke. Munculnya nama Frans ini karena memang Frans yang sekarang itu Bukan Frans yang dulu. Ya, jangan yang diungkit. Karena lagu tuh, Frans yang dulu bukanlah Frans yang sekarang ya. Karena lagu. Monggo lanjut. Nah, ini ada beberapa misi yang jelas, tapi ini misi pribadi, Om. Jadi gini, Bang. Kayak punya sedikit keinginan, bisa dibilang ini hutang, bisa dibilang ini nazar. Mendedikasikan untuk sosial. Oke. Itu tahun 2018 awal. 2018 ini 2000 masuk 2023 berarti tenggat waktunya ada sekitar 5 tahun yang lalu lah ya. Ya. Oke. Sudah mulai mengabdikan diri untuk masyarakat itu pendampingan kayak kesehatan, pendampingan pendidikan. Bentar. Berarti ini yang Mas Frans bahas ini sebenarnya tidak berawal daripada Anda ini terlahir ya di 2018, tidak terlahir sebagai pelaku seni dulu ya. Belum. Berarti ini pendamping sosial. Wah, Pendamping sosial dulu ya. Bos. Oke, boleh. Terus itu biasanya kan ada gini nih. Hari-hari ini kan kita melihat ada semacam kayak lembaga sosial atau ini. Itu berawal dari situ nggak dulu, Fran? Ya. Dulu berawal dari sebuah Gak usah disebutkan, Fran. organisasi. Nanti mereka yang senang kalau disebutkan ya kan. Sebuah organisasi dengan misi sosialnya mereka, dan saya tertarik ikut rakernas, ikut mengikuti program-program kerjanya. Terus dari 2018 saya nyoba turun ke lapangan, pengen nyoba mendedikasikan hidup untuk pendampingan sosial ini, Membantu orang lain. Okay. Yang kiranya lebih membutuhkan daripada kita. Betul. Dalam segi finansial, dalam segi pengetahuan. Mulia sekali Anda ya. Siapa? Waktu itu awal mulanya dari pendampingan kesehatan, pendampingan pendidikan dan sebagainya itu
ternyata, nah ini masuknya kita ke dalam ranah seni itu, 80% dari teman-teman yang kita dampingin di lapangan itu ternyata dari pelaku seninya. Saat 2018. Betul. Berarti sebelum COVID. Sebelum Oke, COVID. lanjut. Begitu kita masuk ke pemikiran bahwasanya ini kok banyak pelaku seninya Ya. daripada orang awamnya. Oke. Oh, ternyata di Blora ini Hmm. pelaku seni itu memang pekerjaannya memang hanya pelaku seni aja. Bukan mereka nggak punya sawah, mereka itu berapa persen aja Oke, nggak semuanya mempunyai usaha di luar seninya itu. berarti dengan kata lain, pelaku seni ini memang sudah hidup, sudah lahir dan hidupnya untuk mendedikasikan dirinya untuk menghibur orang lain. Betul. Oke. Dan Itu Fran setelah, maksudnya gini, 2018 kan tadi Mas Fran cerita di 2018 itu menggeluti bidang sosial, ketemu dengan banyaknya pelaku seni yang Anda dampingi itu, apakah dalam waktu dekat ketika Anda berawal daripada pendamping sosial atau setelah setahun atau apa? malah setelah setahun lah mungkin. Nah, Heeh. karena saya mau bahas ini ya, ketika dari 2018 ke setahun itu, berarti kan itu ada tenggat waktu yang dekat kita mengalami force measure itu sendiri ya, di COVID-19 itu. Itu ceritanya seperti apa? eh Ceritanya ya sebenarnya kalau ceritakan sangat panjang Om ya. Kita langsung pangkas saja untuk eh, pemikiran kenapa saya masuk ke dalam seni budaya, dan memang hal ini untuk proses kedepannya untuk pembangunan eh, SDM tentang kemajuan seni budaya di Blora sendiri saya kira juga penting. Karena bahwasanya untuk pemikiran saya sendiri, bahwa opini saya sendiri, oh selama ini ternyata pelaku seni ini bukan jadi pelakunya sendiri. Ya, saya paham. Karena pemikiran saya sendiri, ini pemikiran saya yang mungkin saya yang bodoh atau mungkin pemikiran saya yang jahat, bahwasanya pelaku seni di Blora ini hanya sebuah alat untuk SPJ aja. Maaf ini ya. Ya. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengurus SK, bagaimana cara diperhatikan pemerintah, bagaimana cara untuk mengajukan ini dan itu. Seperti itu. Itu terjadi ya? Dan merata. Menarik ini. Jadi untuk regulasi pengetahuan bagaimana pelaku seni diperhatikan oleh pemerintah ini mungkin dari 10 mungkin 1-2 aja. Ya, oke. Kan dengan kata lain sebenarnya ketika orang-orang itu mengetahui regulasi tersebut, harusnya menjadi tanggung jawab untuk mengakomodir yang lainnya. Ini tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab orang yang mengetahui regulasinya. Ya terlepas daripada yang mau diakomodir ini mau apa enggak. Ini ada penonton nih, tepuk tangan dulu lah. Jangan kalian kira Nurani bicara tidak ramai studinya hari ini ya. Ya. Kita nggak bahas itu, Pak. Ya. Karena itu hal-hal yang sensitif. Ketika kita kasih info nanti yang lain juga jadi pintar ini segala macam. Kita nggak bahas itu. Saya yang tertarik itu dengan seorang Frans ya. Ya saya tahu lah. Anda dari rambut Anda seperti ini, terus panjang, terus seperti ini lagi. Kita sudah setidaknya dulu itu memang sudah saling tahu, cuman memang tidak dekat seperti sekarang. Fran, kita nggak usah bahas COVID lagi lah, bahas COVID kejauhan. Kita semua sudah tahu melewatinya seperti apa, ini apa segala macam. Hari-hari ini kan Frans itu kan sudah membuktikan ya. Kenapa makanya Nurani Bicara itu tertarik untuk menghidupkan lagi podcast ini dengan pembahasan yang ringan, tapi sebenarnya it happen gitu loh. Kejadian-kejadian ini semua terjadi. Jadi saya ini mau memperkenalkan dulu ya. Tahun baru kemarin, Frans ini ada memberikan andil ya di Kecamatan Cepu aja gitu. Tapi dia bangun panggung hiburan itu dia ikut di situ, terus brandingnya adalah Pemkab Blora. Fran, sebenarnya Anda ini buat seperti itu pengen diperhatikan oleh Pemkab atau Anda merasa Anda memiliki potensi
tentang hal itu, lalu Anda mengaplikasikannya dengan itu yang saya tahu ya maksudnya, dengan menghadirkan acara seperti itu, menghibur masyarakat di Cepu dan berhasil. Nah, pertanyaannya itu kan ada dua tadi. Apakah memang Anda ingin menunjukkan kepada Pemkab bahwasanya Anda termasuk salah satu yang bisa membuat hal tersebut di Cepu, atau balik lagi ini kolaborasi karena memang Anda ini terlahir dari insan yang notabene adalah mengawal sosial masyarakat. Akhirnya ketika Anda senang di dunia seni, itu menjadi kolaborasi, Anda campurkan di situ gitu. Ya, ayo jangan ini gitu. Karena harusnya Anda seperti Anda ini minimal mobilnya yang bagus lah sudah gitu. Kalau mungkin ya di orang lain yang memang pikirannya adalah wah gue bisa nih begini-gini terus harusnya memang sebenarnya keuntungan itu banyak. Ini dari sisi Anda sendiri. Iya. Aku nggak tanya perkumpulannya lah, nggak usah. Itu kan memang tanggung jawab untuk kita bagaimana bareng-bareng bisa menjadikan suatu perkumpulan ini yang pertama eksis dulu, yang kedua konsisten, kan itu. Lah, Frans sendiri itu bergerak dan punya tanggung jawab untuk menghadirkan sesuatu di bidangmu, itu apa dasarnya? Tak ulas habis, gue. Ulangan dulu dong. Kalau dari saya pribadi sebenarnya kepentingannya cuma satu. Menyajikan ini saya manggilnya Om apa Abang ini. Terserah aja. Senyaman aja. Nanti ada part 2, part 3 kok nyaman sendiri kok. Gak apa-apa. Saya panggil Bang aja ya. Ya. Aku ngerokok ya. Boleh. Tadi mau izin, mau izin. Karena nggak enak tuh, aku bakar gitu nggak enak dia. Karena pada dasarnya, karena pada dasarnya, karena memang dari awal memang jalannya dari sosial. Jangankan mobil ya, katakanlah ayam aja nggak ada di rumah. Ini aku harus percaya apa enggak nih kira-kira? Ya percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya musyrik. Ya betul. Terus ya tugasnya sebenarnya kalau tugas atau kewajiban tuh enggak Bang. Ini lebih larinya tuh lebih kayak menjadi tanggung jawab saya sendiri bahwasanya saya harus memberikan tempat untuk mereka. Mereka ini siapa? Masyarakat atau perkumpulan ini? Dari pelaku seninya lah. Entah kita kan juga membuka diri bukan hanya pelaku seni tertentu, dari genre tertentu atau dari budaya tertentu, enggak. Ini sekaligus promosi ya, berarti. Hai para pekerja seni, Frans sudah memberikan informasi bahwasanya tidak menutup diri untuk seni apapun. Ketika mau bersama-sama mengembangkan, silakan hubungi Bapak Frans. Tepuk tangan dong. Lanjut. Ya. Jadi memang tugasnya memberikan mereka kesempatan yang sama bagaimana cara mereka untuk mengaplikasikan karya mereka di tempat umum atau unjuk gigi dengan orang-orang yang awalnya mereka sudah punya kesempatan kan tidak merata Om ya. Ya. Kadang keberuntungan hanya jatuh dari beberapa orang. Betul. Nggak merata. Setuju. Nah, dan saya pikir sama-sama pelaku seninya, kenapa kesempatan itu nggak diberikan juga gitu. Dan nggak dimanfaatkan. Betul. Karena kan Anda mampu untuk membawa, misalnya contoh ya, ini contoh misalkan dia kemarin kapan ya acara ya, aku bukan bilang itu launching ya, tapi ada acara lah di alun-alun Jepang yang baru dibuat kemarin. Saya melihat karena kan saya memang posisinya harus memperhatikan bahwasanya apa nih yang dibuat sama bro ini gitu. Dia pada saat itu mengakomodir barongan ya, paguyuban barongan. Jadi tidak menutup apapun ya seninya, tidak menutup pekerja seni itu apapun, selagi mau bergerak bareng-bareng. Ini aku maksudnya menjabarkan apa yang disampaikan Frans tadi biar gampang dicerna. Tidak menutup apapun seninya, itu ketika ingin ditonjolkan atau ditampilkan, Frans ini siap. Kenapa? Karena memang dia lahir di Blora ini. Lahir maksudnya dalam artian hidup mendampingi kebijakan, terus
punya tanggung jawab sendiri, itu berasal daripada bergerak di bidang sosial. Itu ya kira-kira garis besarnya. Gitu ya, Bran? Berarti siap nih kalau misalnya tiba-tiba anggaplah seni wayang kerucil, Fran, ada event Bora. Siap ya berarti ya? Ya siap aja Bang. Nah, maksudnya menonjolkan, Heeh. ini kan bidangnya seni. Mungkin nanti ke depan setahun 2 tahun, ketika tahu, wah media asik juga nih, tiba-tiba dia jadi di media, sebenarnya tidak menutup kemungkinan karena dia punya potensi itu. Kita skip soal seni. Saya muak, bosan dengan itu. Ya. Nah, ini kan lagi rame nih. Lagi rame di Blora ini, Fran. Nggak tahu ya, Fran dengar apa enggak. Tapi kan hari-hari ini yang sedang dibahas di Blora adalah konsep Cepuraya. Cepuraya ini sebenarnya pembahasan yang udah kawa ini. Mungkin dari 2018. Ketika Fran masuk di dalam dunia sosial, mungkin Fran sudah dengar. Udah ada. Ya. Hmm. Tapi kan pada saat itu kita harus mengakui bahwasanya pada saat itu ini cuma konsep yang dibuat-buat sepertinya. Kan gitu. Pada saat itu ya. Ya. Nah, dibuat-buat dan orang yang ikut membalut hal itu ada juga banyak yang udah meninggal karena COVID itu kan. Ya. Nah, kita harus jujuran. Jadi Fran, kemarin itu saya sempat ngobrol dengan bupati. Apa sih konsep Cepuraya? Ini tak apa ya, tak salurkan dulu ke Fran biar nanti bisa enak bahasnya. Jadi pemangku kebijakan itu hari-hari ini pengennya itu konsep Cepuraya itu segera direalisasikan. Gitu ya. Konsepnya tetap sama. Keinginannya adalah bagaimana Cepu ini menjadi pusat perekonomian. Itu nomor 1. Yuk. Nah, nomor 2 sempat disinggung juga sebagai pusat seni budaya. Nah, makanya kenapa saya mau bahas. Karena kan Anda sebagai hari ini pelaku seni. Gitu. Kita ambil yang nomor 2 deh. Nomor 1 kan perekonomian kan nggak bidang ente, Ya, Bos. udah ada yang ngurus lah. Iya. Yang kedua ini kan seni dan budaya. Sebenarnya ada yang lain-lain juga yang memang sudah saya tanya, tapi saya melihatnya ini cuma normatif semua jawabannya. Nggak seru lah. Nah, ketika saya tanya Anda sebagai pelaku seni, Anda sebagai pegiat sosial gitu ya, tanggapan Anda, misalnya contoh, Anda dilibatkan ini di dalam konsep Cepuraya ini. Apa sih masukan-masukan dari Anda? Ya nggak apa-apa, dengan adanya podcast ini kan kita bebas-bebas saja. Sebenarnya ini aku langsung jawab aja Bang. Sebenarnya kalau untuk keterlibatan untuk konsep Cepuraya ini nggak ada minat. Sebenarnya nggak ada minat. Belas. Oke. Ya. Terus penonton lah, jangan tahu kenal lah. Karena gini, karena dalam pemikiran saya seperti ini. Kalau ditanya arahnya Cepuraya ini mau dibikin seperti apa dengan budayanya, ya udah tanya aja, kita tanya balik aja. Yang bisa mengumpulin massa banyak itu apa? Selain diskon. Maksudnya yang bisa mengumpulkan massa banyak untuk apa nih? Kalau jelas untuk arahnya ke perekonomian pasti ada UMKM, ada apalah. Nah, untuk mengumpulkan audiennya itu lewat apa? Jadi kan cukup lewat undangan terus datang atau lewat apa ngumpulinya gitu. Saya tanya balik aja dulu. Gini, ini disorakin lah. Kurang baca ini orang ini. Jangan ditepuk tangan. Ini yang ini harus disorakin. Jadi hari itu kalau saya tidak salah ingat, kenapa? Karena ketika bandara itu ada tamu, itu selalu hari Jumat. Kabar Eskrim datang hari Jumat. Pak Ganjar datang hari Jumat. Kenapa saya ingat? Karena di bandara aku sholat Jumat, bos. Akhirnya jadi aku ingat. Jadi ada pesan dari Pak Gubernur kita, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sedikit pesannya. Pesannya untuk bandara ini agar terus aktif, yang perlu ditingkatkan adalah Blora harus buat event. Nah, udah. Makanya kenapa ada poin pertama itu menjadi pusat perekonomian. Poin kedua menjadi pusat seni dan budaya.
aku berpikiran bodoh aja lah ya. Terus ini aku bodoh. Kenapa? Karena memang aku nggak pelakunya. Gitu. Aku pelakunya pelaku media. Apa tidak menutup kemungkinan? Misal kita kan bisa bekerja sama, gitu ya. Misalnya contoh, mengadakan event rutin bulanan aja deh, nggak usah mingguan lah. Konsepnya digabungkan dengan UMKM dan semua, tapi ambil part masing-masing. Untuk perekonomiannya berarti itu urusan yang bisa menghadirkan apa namanya potensi-potensi yang ada di Blora untuk dikeluarkan dalam satu event, tapi Frans sendiri mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan atau menciptakan suatu event dengan menghadirkan mungkin artis nasional untuk Big Bang-nya. Atau contoh, artis yang memang diminati sama banyak kaum hawa, bisa aja kan dengan itu. Ada nggak ide atau konsep yang terlintas di France? Ataupun sebenarnya idenya ada, tapi nggak pengen jelas gitu. Kalau terbesit idenya ada, Om. Mm-mm. Bang, adalah sedikit beberapa ide itu ada. Tapi mungkin selalu berlawanan dengan kebijakan. Kebijakan yang mana? Biar tak tonjok ini kebijakannya, kan gitu. Mungkin ya gini. Wah. Karena dengan adanya sebuah konsep Cepu Raya ini, maka kita akan bicara soal anggaran juga. Oke. Nah, saat kita bicara anggaran, kalau orang punya uang, pasti kan juga pengen beli barang. Ya, Ya, betul. mereka kebanyakan nih, mereka lebih memilih beli barang dari luar daripada barangnya dari lokal sendiri. Itu kan pemikiran Fran. Udah dijalani nih, Bang. Iya, ini kan belum tapi yang untuk ke depan. Oh ya udah. Oke, ya. Nah, jadi pikirannya kayak If gini. you never trying, you never know. Kan gitu. Sebelum kita datangkan kayak kita buat event-event besar, datangkan artis-artis ibu kota atau nasional, alangkah baiknya budayanya dulu diperbaiki. Karena dalam Budaya yang mana nih? budaya yang mana dulu tanyanya, kalau dari budaya seninya atau budaya politiknya? Ya apa saja. Kalau budaya seninya, sekarang bahasnya seni. Oke, Seni budaya. Kalau dari seni budayanya, dari pertanyaan saya tadi, apa yang bisa mengumpulkan audiens banyak? Itu cuma seni budaya. Iya, iya, iya. Entah itu dari musiknya, entah itu dari tariannya, entah itu dari budaya kolosalnya. Itu yang bisa ngumpulin massa banyak. Iya, yang bisa bikin ketertarikan orang luar untuk datang ke Blora itu apa? Gini, makanya menarik nih. Frans ini kan kalau untuk itu sudah gampang buat itu. Anggaplah gitu ya. Tapi kan tidak harus ada pencapaian. Clear nggak? Ya kan? Karena yang menjadi beban moral Anda, saya lihat hari ini adalah ketika Anda dibebankan ini harus punya goals nih. Gitu ya. Clear ya itu ya. Kenapa tidak digabungkan? Yang menarik orang datang, misalnya contoh lah, anggap aja lah, artis dan krunya. Gitu. Itu kan pasti terbang pakai pesawat, bos. Ya pastilah. Nah, entah dulu, jangan sebelum nafsu. Pernah nggak? Ini kalau kebocoran dipakai orang idenya nih. Gak seru nih. Penonton mikirin apa nih? Mau dibocorkan apa nggak nih? Jangan. Bocor. Ya gak enak lah, tetap dibocorkan ada ya. Oke. Terkait konsep itu kan bisa aja dipakai apa enggak. Gitu kan. Kalau yang pernah saya pikirkan adalah buat event itu di hari Sabtu dan Minggu, 2 hari ya. Event yang hari pertama itu konten lokal. Itu kan menguji aja gitu. Karena nanti kita buat event itu, kita mengajukan anggaran tadi ya, mengajukan anggaran ya ke siapa aja gitu. Mau ke perusahaan BUMN, mau ke perusahaan swasta, mau ke perusahaan siapa aja yang memang senang sama seni dan budaya. Contoh kecil kayak menghadirkan satu malam full wayang semalam suntuk, tapi berkelanjutan di tempat yang sama. Besoknya musiknya dengan beberapa konten. Contoh dangdutnya siang sampai sore, sore ke malamnya pop yang bisa menarik wisatawan, yang kemungkinan besar wisatawan itu
dari Jakarta ke sini karena ada event ini. Karena kan mereka kan bawa pasukan pasti. Ya, player ini kemana-mana terbang. Ayo datang dengan acara. Ini anggap bodoh aja. Buat acara itu, tapi ada term and condition. Syarat dan ketentuannya yang paling pertama adalah ini permulaan. Ini formula yang kita garap adalah permulaan. Ketika ini nanti berlanjut, ini bisa jadi event bulanan, ini bisa jadi event mingguan, tapi yang garap tetap Fran dan kawan-kawan. Itu satu. Ya. Yang kedua, ketika mau buat event selokal itu, tapi kita punya keinginan yang datang ke sini itu adalah orang dari luar Blora. Maksudnya kan PR ini kan biar penerbangan ada nih, gitu ya. Itu sah-sah saja, tapi event itu tetap di weekend, Bang. Kenapa? Kita mengikuti jadwal penerbangan Rabu sama Jumat. Atau kita buat eventnya di Kamis. Kok bodoh nih buat event di Kamis? Ya iya, dia berangkat Rabu, Kamis nonton acaranya, Jumat pulang. Targetnya adalah orang yang bekerja di Blora, di luar Blora. Tapi dia kangen nih dengan acara di Blora. Ya monggo lah, katanya kan seniman. Terus udah lama garap sosial. Ya otaknya dipakai kan, mengeluarkan ide-ide itu. Dealnya dengan siapapun yang nanti bisa memberikan anggaran itu, dealnya yang pertama gampang aja. Ini namanya permulaan, formula yang dibuat sama anak-anak muda, tapi dengan hati, dengan harapan ini bisa menunjukkan ke depannya bisa nggak berkesinambungan atau continue. Kenapa? Karena semua tagline di Blora itu adalah sesarangan bangun Blora berkelanjutan. Kita kalau memang mau diuji kemampuan kita, ya harus dimodali. Tapi Anda siap nggak? Itu dulu pertanyaannya. Ini kan cerita malas-malasan. Zona nyaman. Kalau zona nyaman, kita malas-malasan. Kita bicara soal anggaran. Diberi tanggung jawab, kita itu nggak usah buat sebutkan, ya, aku bisa nyotong. Kita dikasih tanggung jawab untuk hal tersebut. Ya, saya koreksi badan saya sendiri dulu kan. Ini, kalau mungkin saya bilang mampu, apakah teman-teman sekeliling saya mampu dan tim atau panitia penyelenggara mampu? Karena untuk menyelenggarakan sebuah event atau hal semacam mau tersebut, apa aja silahkan kita tahu. Yang sehat, yang gini, untuk acara berkelanjutan yang sehat, itu butuh tim yang sehat juga. Ya, itu nggak urusan saya, urusan Anda. Nah, ini tinggal lihat dengan siapa saya berdiri nanti, kan gitu. Andai nih, tiba-tiba bisa aku malas, Fran. Aku cuma ngasih jalan aja. Udah kau jalan, kau butuh apa? Butuh uang, butuh tempat, butuh izin permit. Tak ciptakan, tapi aku nggak ikut. Aku cuma lihat aja. Ketika kau hancur, aku malah ngancurkan kau. Inilah, udah aku kasih kesempatan malah ngancur-ngancuri. Karena apa yang mau kita tonjolkan kalau nggak memang kemampuan kita? Bos, Nurani bicara ini selama beberapa bulan. Aku diajar bisa-bisa sama orang. Ini baru bisa kebuah. Teman-teman atau circle yang sehat, Bang. Toh pada kenyataannya kami selalu berhasil untuk aku mau nilai itu. Ngapain Anda tajak ke sini ngobrol-ngobrol, Pak? Karena memang Anda punya kompetensi sendiri di bidang itu. Sebenarnya tinggal jalan aja. Yang diributkan kan perkara apa sih? Gitu loh. Aku nggak meributkan apa-apa. Enggak, yang diributkan hanya mungkin mampu dan ketidakmampuan. Enggak. Nah, ini harus kita samakan dulu persepsinya. Gini ya, Habibi, mampu nggak kau buat media? Mampu. Sampai hari ini eksistensinya Anda. Nah, ketika itu bola panas dilemparkan ke Anda, karena kan Anda ini kan pasti nggak mau lah dikalahkan dengan seniman-seniman yang lain dalam hati yang paling dalam gitu misalnya. Pasti kan nggak mau. Ketika bola panas dilemparkan ke Anda, Fran, mampu nggak? Jawabanmu apa? Ya kalau pertanyaannya sesuai dengan kapasitas saya mampu pasti. Nah ya udah, karena kan nggak banyak. Yang diminta kan menghadirkan hal tersebut. Pada saat malam tahun baru itu, pemangku kebijakan datang semua, walaupun cuman berapa menit, Bos? Forkominda datang semua, Bos. Iya, berapa menit, Bos? 10 menit lah. 10 menit lah. 10 menit, 15 10 menit lah. Tapi Anda menciptakan hal tersebut
It happen gitu. Jalan itu macet, saya lihat orang parkirnya berantem kok sama di sub. Macet jalan itu. Itu event yang notabene malam tahun baru itu di setiap kecamatan-kecamatan yang besar itu punya gawean dewi, punya acara sendiri. Bos, Cepu ini di antara 15 kecamatan. Cepu ini disebut orang kota Cepu, Bang. Ya. Kau buat di situ. Ini acaranya. Bisa, kalau sekarang gak acara nonton baru fun, nggak ada siapa-siapa. Bisa. Walaupun yang kau tampilkan kecil aja, ya kan di situ apa namanya? eh, apa bilangnya kalau apa organisasi kan? Ya. Perkumpulan ya. Perkumpulan itu kecil aja buat. Yang besarnya MK pemerintah Kabupaten Blora. Aku sampai berpikir berapa ratus juta orang yang dikasih uang gitu yang sampai berpikir kemarin itu. Kok tahu lah, Len? Tahu lah. Tahu orang itu berapa ratus juta kalau dapat frank. Oke, ini kan hanya PR ya sebenarnya. Ketika hal-hal yang kita obrolan ini, Anda dilirik, anggaplah yang liriknya nggak usah pusat lah. Pusat kan terlalu tinggi. Di bawah pusat aja. Ya. Cuman di bawah pusat juga bukan provinsi. Tetap di pusat, tapi di bawahnya. Ketika tawaran itu datang, Fran, buat aja. Nggak perlu hasil. Yang penting eventnya dalam setahun ini kau jalankan. Ini ada anggaran. Maaf, contoh. Contoh aja. 10M. Contoh gitu ya. Kau ambil nggak? Ambil lah. Nah, ya udah. Pertanyaannya tadi sesimpel itu. Berarti kan ini masalahnya adalah tentang kau dibebankan untuk pencapaian apa enggak kan? Ketika ada embel-embel ini, ya anggaplah kita anak ibu aja ya. Fran, artisnya ini, tradersnya minta ini. Anggaplah hotelnya bintang 8. Ternyata memang nggak ada di Cepu ini bintang 8, ada bintang 5. Ami anggaplah. Ada bintang 5. Berarti kan mereka masuk ke sini harus mengikuti standar sini. Gitu ya. Iya. Nah, kita geser. Itu kan traders artis. Kita geser. Ini yang punya uang masih. Kau harus buat seperti ini. Penawaran itu kan bisa aja kita buat. Nah, maksudku adalah kau harus segagah itu. Karena ya balik lagi tadi itu kan. If you never trying ya, kau gak akan tahu. Nah, berarti nih bos-bos, peran ini mampu. Pak Ganjar kemarin bilang, buatlah event-event di Blora. Ini salah satunya. Harus ada lirik. Karena itu permintaan daripada bos-bos juga. Bagaimana caranya Blora ini dilirik terus. Salah satunya adalah dengan sering-seringnya membuat event. Ketika yang dibahas adalah terkait event, itu tidak lepas dari seni dan budaya. Dengan menghadirkan, mengkolaborasikan UMKM yang ada di Blora, agar bisa orang di luar daripada Blora ini mengetahui, oh ternyata di Blora ini banyak jati bagus-bagus. Contoh. Yang kedua, oh ternyata di Blora ini ada yang namanya wayang kecil. Contoh itu juga. Ataupun contoh, misalnya contoh di satu desa punya potensi apa. Anggap yang paling bodoh-bodoh aja. Potensinya misalnya contoh, di dalam satu desa itu ternyata ada penghasil, apa namanya kalau batu gumbung ya, penghasil itu di situ. Batu bata. Ya kan diangkat dalam itu. Gitu. Hari ini, Frans bilang dia mampu. Tinggal bos-bosnya aja nih. Ya mau melalui saya boleh, atau nanti langsung melalui Frans juga boleh juga. Gitu. Kita dengar suaranya nggak apa-apa. Kita selesaikan dulu ya. Oke ya. Penonton dulu nggak? Ini selesai ya? Oh ya selesai gitu ya. Oke. Fran. Durani bicara ini kan lama tenggelam nih. Podcastnya tapi. Lama tenggelam. Apa kira-kira kritik, saran, bukan terkait podcastnya. Kalau terkait podcastnya, terkait apa yang kita bahas ini, aku gampang, ini enteng ini semua. Tapi hari ini kan keluar lagi nih podcast Durani bicara. Tas, wah kok bahasnya seni dan budaya. Keinginan Anda kan juga sebagai penonton daripada podcast yang kemarin lah. Kemarin kan pembahasannya berat-berat ya. Untuk diketahui sebelumnya terakhir yang kita bahas itu di Durani bicara adalah
tentang kemelut daripada pupuk subsidi. Berat kali nih kalau bahas sama dia. Malas dia bahas-bahasnya. Bukan nggak mampu, tapi malas dia bahas. Rontok rambut. Rontok rambutnya. Fran, punya ide dan masukan apa, Fran? Kira-kira untuk podcast Nurani Bicara ini? Mungkin lebih digenjot di sosial medianya terkait eh, membuka aduan publik atau pertanyaan Oh, dan mengundang OPD atau pejabat yang membidangi. pejabat kira-kira ke studio Nurani Bicara ini alergi nggak ya? Kenapa enggak? Kalau memang itu buat Kemajuan. kemajuan dan bisa menjawab pertanyaan orang banyak, judulnya aja loh Nurani Bicara, Bang. Gitu Iya, loh. walaupun pemretnya kata orang nggak punya nurani. Nah, setidaknya kalau sosial medianya dibuka secara luas, orang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kan bisa di dikumpulin lah. Ini pertanyaan yang lebih signifikan yang mana? Itu kan secara nggak langsung juga pertanyaan dari nuraninya masyarakat Blora. Nah, tidaknya kalau untuk tamu selanjutnya kan bisa, oh ini yang mampu jawab ini orang-orang ini. Nah, ini kan makanya saya tanya nih kan. Saya tanya sama Frans nih kan. Yang saya tanya itu kan ini kan tetap kita berkelanjutan. Ini kan part pertama nanti. Ini part pertama aja. Maksudnya soft opening aja. Menurut Frans ya. Ini kan tetap berlanjut. Tapi kan tetap juga berlanjut yang lain-lainnya. Kenapa saya menyinggungnya seni dan budaya? Kenapa saya ngundangnya Frans? Sebenarnya kan satu tadi itu kan. Karena pada saat hari Jumat kemarin itu yang datangnya Pak Ganjar ke sini, itu kan memang pembahasannya adalah, ayo dong, Blora buat event. Nah, kita sebagai pelaku media kan langsung ambil sikap, oke, ini kita bahas nih sama orangnya langsung. Fran, namanya apa sih? Perkumpulan Forum Musisi Cepu, Wah, FMC. Forum Musisi Cepu, bos. Bukan nggak ngeri itu namanya. Berarti kan secara tidak langsung Frans dan kawan-kawan ini harus dilibatkan terkait konsep Cepu Raya itu. Kenapa? Karena memang sebelum ada konsep Cepu Raya sendiri, dia sudah mendirikan Forum Musisi Cepu. Itu legalitasnya semua lengkap ya? Lengkap, alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah lengkap. Jadi tidak abal-abal. Ketika Frans ini making money, ya, menciptakan uang dari Forum Musisi Cepu, secara tidak langsung dia adalah penyumbang PAD untuk Kabupaten Blora. Gitu ya, Fran ya? Secara nggak langsung seperti itu. Tepuk tangan lah penonton. Nah, belum terjawab nih. Fran. Ini yang kita bahas isunya nanti ke depannya ini apakah akan berkelanjutan. Ini kan soalnya meja ada, kursi ada 3 nih, kan gitu. Apakah nanti akan ada kita hadirkan musisi seniman yang lain atau kita fokus terkait konsepnya dulu nih. Menurut Fran aja. Kalau untuk ini mungkin lebih langsung ke Dewan Kebudayaan atau Kepala Dinas Dinpora Budpar. Nggak tahu saya itu orang-orang itu siapa, bos-bos paling setidaknya gini Bang. Mereka sebagai penanggung jawab untuk OPD yang paling bertanggung jawab ya. Dari Kepala Dinas itu pasti jelas untuk konsep budayanya seperti apa. Dinpora Budpar. Ya, Dinpora Budpar itu kan dinasnya. Ya. Bidangnya berarti ada pemuda dan olahraga. Terus lalu pariwisata. Terus budaya. Berarti yang perlu tak ajak ke sini apakah langsung kepala dinasnya? Kepala kabitnya aja. Boleh atau kadinasnya juga boleh. Artinya keputusan ada di tangan Pak Kadinas. Ya, kepala dinasnya namanya Pak Kunto Aji, teman saya. Lebih ringan bahasanya seperti itu. Berarti part selanjutnya kita harus mengusahakan Pak Kunto Aji duduk di sini ya. Enggak lah, itu part ketiga aja. Part keduanya mungkin Ketua Dewan Kebudayaan. Ketua Dewan Kebudayaan siapa, Pak? Dahlar Mahdun. Oh, kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol sama dia terkait itu. Gitu. Nanti kemungkinan setelah ini akan kita undang ya. Ini untuk berkesinambungan terkait tadi pertanggungjawaban dia sebagai
kepala apa ketua? Ketua Dewan Budaya. Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Blora untuk sama-sama bergerak merealisasikan konsep-konsep daripada Cipuraya ini sendiri ya. Nah, saya turunkan sedikit nih. Balik lagi yang tadi sebenarnya. Ini balik lagi yang tadi. Konsep Cipuraya ini, Anda ini kalau ditanya persentase ya, keyakinan akan terrealisasinya konsep itu berapa persen? 100%. Yakin? Yakin lah. Kenapa bilang yakin? Bang, Blora sudah punya semuanya. Betul. Nah, ini mau tak singgung nih. Ya. Jadi ada pembahasan kita ini punya semuanya, ya. Hari ini kita benar-benar punya semuanya. Maksudnya support ya. Maksudnya dari segi fasum ya, fasilitas umum ya. Ini untuk diketahui ya, karena kan podcast ini kan bukan untuk Blora aja gitu. Mana tahu tiba-tiba nyampe ke Swiss, Amsterdam gitu ya. Jadi hari-hari ini Blora itu memiliki terminal tipe A dan akan dikembangkan memang, akan dibesarkan lagi. Terminal bus itu ya kemana-mana nih, sampai ke Jakarta, sampai kemana. Yang pertama itu. Yang kedua, Blora sendiri nggak punya stasiun kereta api, yang punya Cepu. Jadi kalau orang mau ke Blora ya harus mampir ke Cepu dulu. Yang ketiga, Blora hari ini punya bandar udara walaupun penerbangannya masih Jakarta, Cepu. Kan nggak untuk kemungkinan juga tambah schedule penerbangan. Memang itu harapannya. Nah, dengan adanya konsep Cipuraya ini, sebenarnya akses siapa saja yang hendak ke Cepu ataupun ke Blora pada khususnya, itu sudah disiapkan akomodasinya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, dari segi kantor polisi, ya, polisi kita nyebutnya. Kantor polisi untuk sektor Cepu itu sedang disiapkan peningkatan dari segi bangunan, dari segi kewenangan. Nanti akan jadi polsekta ya, polisi sektor kota Cepu, yang dipimpin oleh jabatannya tidak lagi Ajun Komisaris Polisi, tapi sudah Komisaris Polisi. Itu sudah lama pembahasannya, mungkin juga dipersiapkan untuk konsep Cipuraya ini, tapi itu udah tidak bisa diganggu gugat, akan seperti itu. Maksudnya adalah Cepu ini kan bukan kota administratif kan, Frans. betul. Dan tidak akan menjadi kota administratif. Kenapa? Karena ketika ada diciptakan kota administratif di suatu kecamatan, otomatis yang mengelola ini bukan lagi camat, tapi sudah wali kota. Ya itu ruwet lah, pembahasan yang sangat-sangat ruwet lah. Mungkin nggak cukup setahun 2 tahun untuk menciptakan itu. Dan ketika Cepu ini menjadi kota administratif, otomatis Bloranya ketinggalan di belakang. Makanya konsepnya itu adalah Cepu ini tetap sebagai kecamatan, tapi menjadi pusat perekonomian, pusat seni budaya, terus ya pusat pengembangan apapun di Cepu ini. Karena kita punya kampus di sini, banyak kampus kita, nggak 1 2. Ya, Di Blora nggak ada di Blora, nggak ada di Blora. Muhammadiyah ada. Nah, itu kan pasca sarjana, ya nggak ada di Blora. Migas ada di sini, perusahaan BUMN ada di sini, gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang sedang dibahas oleh pemangku kebijakan ini akan menjadi realisasi. Tapi memang harapannya adalah kita sebagai anak-anak muda lah yang ada bergerak di bidangnya, termasuk Frans sendiri, harus menjadi bagian untuk mengambil andil terrealisasinya Cipuraya. Gitu, Frans. Harus siap itu. Karena ketika tidak Anda ambil ini, tetap ada orang lain yang mungkin belum kita tahu tanggung jawab seperti apa. Nggak mencoba, ya dia akan ambil. Karena memang bagian daripada ini harus ada. Salah satunya dari seni budaya. Pertanyaan yang paling dalam itu sebenarnya adalah, balik lagi, tadi kan, ya harus ini.
Dikira ya sebenarnya, siap nggak sebenarnya Anda ini dengan forum apa? Musisi Musisi cepu. cepu. Sangat terlalu siap. Ah, bos-bos, siap nih. Ya, disenggol ya bisa. Demikian dulu ya. Podcast Sudah Bicara. Nanti kita sambung Pak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Nurani Bicara.